Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Paidi, mahasiswa Universitas Pasir Pengarean, Kabupaten Rokan Hulu. Di sini saya akan menyampaikan beberapa tugas dari mata pelajaran Bahasa Indonesia. Baiklah, langsung saja saya sampaikan tugas tersebut. Yang mana tugas tersebut adalah yang pertama, jelaskan 12 sifat dari bahasa. Jadi, 12 sifat dari bahasa tersebut pertama yaitu bahasa adalah sebuah sistem. Sistem adalah sesuatu yang tersusun, teratur, dan berpola. Kata sistem dapat diartikan sebagai suatu susunan teratur yang berpola sehingga membentuk suatu keseluruhan yang bermakna atau berfungsi. Artinya, sistem bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri. Sistem adalah keseluruhan dari sistem bawahan yang membentuknya. Itulah tadi maksud dari sifat yang pertama, yaitu sebuah sistem. Bahasa adalah sebuah sistem. Yang kedua, berwujud lambang. Maksud dari berwujud lambang adalah lambang dalam bahasa juga merupakan bagian dari sistem. Lambang dalam bahasa Indonesia juga dikenal dengan simbol. Secara sederhana, lambang diartikan sebagai suatu tanda yang mengandung makna tertentu. Menurut W. et al. 2017, tahun 2017, bahasa merupakan sistem simbol, baik berupa bunyi dan atau tulisan yang dipergunakan dan disepakati oleh suatu kelompok sosial. Ditinjau dari ilmu bahasa linguistik, lambang dapat berbentuk abjad, angka, dan pelafalannya atau bunyi. Bunyi dikategorikan juga sebagai lambang, sebab bunyi adalah bagian dari tanda. Itu telah tadi pengertian dari sifat yang berwujud lambang. Selanjutnya, berupa bunyi. Istilah bunyi dan suara adalah dua kata yang sama, bersinonim. Namun demikian, untuk membedakan dua kata tersebut dapat menyimak penjelasan sebagai berikut. Suara adalah bunyi yang dikeluarkan dari alat ucap atau manusia atau hewan dan gesekan benda. Bunyi adalah sesuatu yang terdengar oleh alat dengar. Disebut suara ketika bunyi dihasilkan. Disebut bunyi ketika suara itu diterima. Selanjutnya, bersifat bermakna. Ciri lain dari bahasa adalah memiliki makna. Makna atau arti adalah pengertian yang diberikan pada suatu bentuk kebahasaan. Bentuk kebahasaan atau yang juga disebut dengan satuan kebahasaan dapat berupa morfem, kata, frase atau klausa, kalimat, dan wacana. Bentuk kebahasaan tersebut pasti memiliki makna, entah itu makna leksikal atau morfem dan kata, makna gramatikal atau frase, klausa, dan kalimat, atau makna pragmatik atau konteks atau wacana. Berdasarkan hal tersebut, dapat dipastikan bahwa semua ucapan yang tidak bermakna bukanlah bahasa. Hal ini sejalan dengan fungsi bahasa sebagai bunyi, sebab tidak semua bunyi dapat disebut dengan bahasa. Begitu dengan fungsi bahasa sebagai lambang, semua lambang yang tidak mempunyai makna tidak dapat disebut dengan bahasa. Perlu diperhatikan pula bahwa bentuk bahasa yang belum diketahui maknanya bukan berarti tidak memiliki makna. Itulah penjelasan dari sifat bahasa dalam arti bermakna. Selanjutnya, sifat selanjutnya, konvensional. Bahasa bersifat konvensional. Maksud konvensional adalah berdasarkan permufakatan atau kesepakatan suatu kelompok bahasa, walaupun bersifat arbitrer atau mana suka, namun dalam penggunaan lambang harus diikuti oleh setiap kelompok masyarakat tersebut. Misalnya, kelompok masyarakat
bahasa Indonesia harus mengikuti aturan yang telah disepakati oleh masyarakat Indonesia. Begitu juga dalam kelompok masyarakat, bahasa daerah maupun komunitas yang lebih kecil. Itulah tadi sifat yang bersifat konvensional. Selanjutnya, bahasa bersifat unik. Ciri selanjutnya dari bahasa adalah bahasa itu bersifat unik. Secara singkat dapat diartikan sebagai ciri khas atau ciri yang khusus. Bahasa bersifat unik artinya bahasa memiliki ciri khas tersendiri pada setiap sistem dan penggunaannya. Misalnya, rumpun bahasa Melayu Polinesia seperti bahasa Kalimantan, bahasa Filipina Utara, Sulawesi, Jawa, dan Sumba. Bahasa dalam rumpun Melayu Polinesia tersebut memiliki ciri awal atau prefix, sisipan, infix, akhiran sufix, dan kombinasinya serta reduplikasinya untuk mengekspresikan sebagai nilai. Itulah tadi penjelasan tentang sifat yang bersifat unik. Selanjutnya, sifat dari bahasa yaitu bersifat universal. Jika sebelumnya telah dibahas bahwa bahasa itu memiliki ciri khas masing-masing atau unik, selanjutnya akan dibahas tentang ciri lain dari bahasa yaitu sifat bahasa yang universal. Universal dapat diartikan sebagai sesuatu yang bersifat umum dan berlaku untuk seluruh dunia. Ciri bahasa yang universal dapat diartikan bahwa semua bahasa di dunia memiliki sifat tertentu yang sama dengan bahasa lainnya. Contohnya, ciri universal pada bahasa adalah adanya bunyi bahasa yang berupa vokal dan konsonan pada semua bahasa di dunia. Selanjutnya, sifat dari bahasa yaitu bersifat produktif. Kata produktif dapat diartikan sebagai mampu menghasilkan secara terus-menerus. Sifat bahasa yang produktif dapat berarti kemampuan bahasa dalam menghasilkan istilah secara terus-menerus. Walaupun hanya terdiri dari unsur yang berbatas A sampai Z atau 0 sampai 9, bahasa dapat menghasilkan berbagai macam istilah baru. Misalnya, huruf yang terdiri dari A, H, N, T, dan U dapat membentuk kata Tuhan, hutan, hantu, dan tahun. Begitupun dengan penggabungan huruf lain yang membentuk kata, kemudian kalimat, paragraf, hingga sebuah wacana. Itulah tadi sedikit ulasan terkait sifat yang bahasa yang bersifat produktif. Selanjutnya, sifat dari bahasa yang bersifat bervariasi. Bervariasi adalah bahasa itu dapat berarti mempunyai berbagai macam bentuk, jenis, atau ragam. Bahasa itu bervariasi artinya bahasa memiliki berbagai bentuk. Variasi bahasa ini dibagi oleh Chair tahun 2012 dalam 3 bentuk yaitu idiolek, dialek, dan ragam. Idiolek adalah variasi bahasa yang mencirikan perseorangan individu. Itu sedikit ulasannya. Selanjutnya, sifat bahasa yang selanjutnya yaitu bersifat dinamis. Dinamis adalah kata sifat yang berarti cepat bergerak dan mudah menyesuaikan diri dengan keadaan. Bahasa bersifat dinamis artinya bahasa bersifat mengikuti dan menyesuaikan dengan keadaan atau masyarakat penggunanya. Oleh karena sifat bahasa yang dinamis, maka bahasa selalu berubah, tidak tetap, dan selalu aktif atau tidak diam. Bahasa yang bersifat dinamis tersebut berlaku pada semua sistem bahasa. Perubahan itu dapat berbentuk kemajuan, kemunduran, perluasan, ataupun penyempitan, tergantung pada penggunaan bahasa tersebut. Selanjutnya, sifat
dari bahasa ada alat interaksi sosial. Alat interaksi sosial dimaksud itu merujuk pada fungsi bahasa, yaitu sifat bahasa sebagai alat interaksi sosial. Penggunaan bahasa dalam komunikasi antar individu untuk menyampaikan pikiran dan gagasan. Bahasa sebagai alat interaksi sosial merupakan fungsi utama dari bahasa. Jika tidak ada bahasa, maka manusia akan kesulitan dalam berkomunikasi dan menyampaikan gagasan. Adapun alat seperti surat, pesan singkat, telepon genggam, dan sejenisnya adalah alat bantu untuk menyampaikan pikiran melalui bahasa. Selanjutnya, bahasa bersifat identitas penuturannya. Bahasa sebagai identitas penuturannya bermakna bahwa dengan menggunakan bahasa, seseorang dapat diidentifikasi identitasnya, baik dari segi individu, kelompok sosial, hingga asal daerahnya. Contohnya sangat sederhana sekali. Dari bahasa sebagai identitas penuturannya adalah variasi bahasa yang berupa ragam idiolek, ciri individu, dialek, ciri kelompok, ragam jurnalistik atau militer, ciri profesi. Selanjutnya, sifatnya dari bahasa itu manusiawi. Ciri atau sifat terakhir dari bahasa adalah bahasa itu bersifat manusiawi. Itulah sifat yang terakhir. Bahasa bersifat manusiawi artinya bahasa itu hanya digunakan oleh manusia. Ciri ini sekaligus merangkum semua ciri dari bahasa. Bahasa itu bersifat manusiawi sebab bahasa adalah suatu sistem simbol yang bersifat arbiter, bermakna, dan produktif. Hewan tidak dikategorikan memiliki bahasa sebab dalam berkomunikasi hewan hanya menggunakan gerakan atau isyarat. Hewan tidak memiliki sistem berupa simbol. Selanjutnya, bahasa hewan tidak bersifat produktif. Artinya, bahasa hewan tidak berkembang layaknya bahasa manusia. Kita tidak pernah menjumpai suara hewan, misalnya ayam, pada suatu waktu berkokok dengan nada yang berbeda. Itulah tadi penjelasan terkait 12 sifat dari bahasa. Selanjutnya, saya akan menjawab dari pertanyaan tugas bahasa, yaitu yang nomor 2, terkait bagaimana kedudukan bahasa Indonesia sebagai kebanggaan bangsa. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, identitas nasional, media penghubung antar warga, antar daerah, dan antar budaya, serta media pemersatu suku, budaya, dan bahasa di Nusantara. Itulah tadi penjelasan dari kedudukan bahasa Indonesia sebagai kebanggaan bangsa. Jadi bahasa itu sebagai pemersatu bangsa, pemersatu antar budaya. Selanjutnya saya akan menjelaskan pertanyaan yang nomor 3, yaitu jelaskan perbedaan makna denotatif dan makna konotatif disertai contoh. Pengertian makna denotatif dan makna konotatif. Oke, pertama kita jelaskan dulu makna denotatif. Makna denotatif sangat mudah ditemukan pada sebuah tulisan, karena merupakan kata yang sesungguhnya tertulis pada sebuah kalimat. Makna denotatif adalah makna yang sesuai dengan apa adanya. Denotatif adalah suatu pengertian yang dikandung sebuah kata secara objektif. Sering juga makna denotatif disebut makna konseptual. Kata makan misalnya, bermakna memasukkan sesuatu ke dalam mulut, dikunyah dan ditelan. Makna makan adalah salah satu contoh dari makna denotatif. Selanjutnya, makna konotatif.
Makna konotatif dikenal dengan makna asosiatif, makna yang timbul dari sikap sosial, sikap pribadi, dan kriteria tambahan yang dikenakan pada sebuah makna konseptual seiring berjalannya perkembangan ilmu sastra. Makna konotatif semakin berbeda dan tidak tetap. Makna denotatif adalah makna yang umum, dan kata lain makna konotatif adalah makna yang dikaitkan dengan suatu kondisi dan situasi tertentu. Itulah tadi penjelasan dari makna denotatif dan makna konotatif. Selanjutnya contoh dari makna denotatif, yaitu dia adalah perempuan cantik. Itu contoh dari kalimat yang menggunakan denotatif. Dan kalimat yang menggunakan makna konotatif, yaitu contohnya dia adalah perempuan manis. Oke, itulah tadi jawaban dari pertanyaan nomor 3 tentang perbedaan makna denotatif dan makna konotatif. Selanjutnya pertanyaan yang nomor 4, yaitu berikan contoh homonim, homofon, dan homograf. Sebelumnya kita jelaskan dulu pengertian dari homonim. Homonim adalah kelompok kata yang penulisannya dan pelafalannya sama tetapi memiliki arti atau makna yang berbeda. Contoh, bisa memiliki dua arti yang berbeda, yaitu dapat dan racun. Genting memiliki dua arti yang berbeda, yaitu keadaan yang terdesak atau gawat dan atap rumah. Salam memiliki dua arti yang berbeda, yaitu ucapan yang disampaikan kepada orang lain dan daun yang digunakan sebagai bahan pelengkap masakan. Bulan memiliki dua arti yang berbeda, yaitu sebutan untuk waktu yang diperlukan untuk bulan mengitari matahari, bulan di kalender, dan nama dari satelit bumi. Kali memiliki dua arti yang berbeda, yaitu sungai dan operasi bilangan perkalian. Selanjutnya kalimat homograf. Homograf adalah kelompok kata yang memiliki penulisan yang sama, tetapi lafal dan maknanya berbeda. Contoh, apel. Apel memiliki arti nama buah dan kegiatan berkumpul untuk melaksanakan upacara. Bisa dibilang apel, buah. Kalau apel itu maknanya berkumpul melaksanakan sebuah kegiatan atau upacara. Terus, serang memiliki arti kegiatan menyerbu lawan dan nama dari suatu daerah di Provinsi Banten. Serang bisa ada di nama provinsi, bisa dibilang menyerbu atau lawan. Jadi dia ada pengertiannya dua pengertian. Selanjutnya, tahu memiliki arti mengerti sesuatu dan nama makanan yang terbuat dari kedelai. Maksudnya tahu itu kita mengerti. Kalau dalam bahasa kita bilang tahu itu mengerti, bisa diartikan juga bilang tahu itu bahan yang terbuat dari kedelai yang untuk sayur mayur. Yang kedua, mental memiliki arti kondisi kejiwaan seseorang. Selanjutnya bisa berarti juga terlempar karena berbenturan dengan benda lain. Jadi bisa dua pengertian dari kata mental tersebut. Selanjutnya, memerah itu memiliki arti memeras susu, dan arti selanjutnya berubah warna menjadi merah. Yang pertama artinya memeras susu, yang kedua berubah warna menjadi merah. Selanjutnya kalimat homofon. Homofon adalah kelompok kata yang memiliki pelafalan yang sama, tetapi penulisan dan maknanya berbeda. Contohnya, masa memiliki arti jangka waktu, dan masa yang berarti bersekumpulan
orang. Jadi dia tulisannya berbeda, cuman sama membacanya atau mengucapkannya, cuman artinya berbeda-beda. Sanksi memiliki arti keraguan dan sanksi yang berarti hukuman. Dua kalimat yang penulisannya berbeda namun pengertiannya, pembacaannya sama. Bank memiliki arti tempat penyimpanan uang, dan bank yang berarti panggilan terhadap kakak laki-laki. Selanjutnya, contoh selanjutnya, syarat memiliki arti ketentuan yang harus dipenuhi, dan syarat yang berarti penuh. Rok yang memiliki arti jenis pakaian yang digunakan wanita, dan rock yang berarti aliran musik. Itulah tadi penjelasan dari kelompok kata yang bersifat homonim, homofon, dan homograf. Selanjutnya, pertanyaan yang terakhir yaitu berikan contoh ragam bahasa ilmiah. Ragam bahasa ilmiah adalah salah satu banyak keunikan bahasa Indonesia yang untuk penulisan karya ilmiah tersebut. Contoh kalimat ragam bahasa ilmiah. Pergeseran nilai-nilai budaya asli bahasa Indonesia terjadi karena masuknya pengaruh budaya barat ke Indonesia. Yang kedua, saat terjadi kekacauan di pasar yang ramai, pencuri berhasil tertangkap sama polisi. Untuk mengetahui apakah baik buruknya pribadi serta sifat seseorang dari tingkah lakunya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, pendidikan agama di SD tidak akan terlaksana dengan baik tanpa dukungan orang tua, guru, serta fasilitas mengajar yang memadai. Selanjutnya, kita semua tahu bahwa pendidikan itu di lingkungan keluarga sangatlah penting dalam menanamkan perilaku yang baik serta pengetahuan yang bermanfaat. Itulah tadi sedikit ulasan dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada saya, yaitu 5 pertanyaan terkait tugas dari bahasa, mata pelajaran bahasa. Terima kasih saya ucapkan dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.